Lagi ngapain, guys? Ada yang mau ditanya? Aku mau bertanya Bapak, Iya. benar apa belum? Iya. Karena kita juga punya harapan juga ke depannya. Kayak dengan memperkuat kebijakan pengolahan sampah ini, meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperbaiki infrastruktur drainase Jakarta ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir yang disebabkan oleh sampah. Masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan penanganan sampah untuk meminimalisir banjir di masa depan. Oke, keren. Iya. Jadi diskusinya kesannya tadi gimana diskusi kelompoknya yang menghasilkan ini? Lumayan susah karena kita juga harus dari Jakarta. Oke. Jadi ya, tapi kita lihat dulu berita-berita dari video-video di YouTube, berbagai sumber, video udah dicantumin. Ya, jadi udah dicantumin. Ini juga ada beberapa teknik dari kelompok kita. Kayak yang pertama itu dari pembersihan saluran drainase dan sungai, terus yang kedua dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur drainase, sama yang ketiganya pemilahan sampah. Iya. Ya, jadi dari pemilahan sampah ini kita memilihnya tuh untuk mengurangi penggunaan sampah plastik karena sampah plastik tuh yang sebenarnya susah diurai. Jadi kayak kita makanya memilih ini. Dan juga di Jakarta kan udah beberapa nggak pakai sampah plastik, mereka udah memakai paper bag. Makanya kita milih tuliskan di sini ya. Oke, makasih. Keren. Ya, upload supaya ada juga yang lain lihatlah seperti apa hasilnya. Oke. Ini publis berarti tinggal memasukin nama kita masing-masing ya? Betul. Iya. Oke, kita semua tahu lah ya soal sampah. Tapi pernah kebayang nggak sih ada satu tempat yang tugasnya bukan cuma ngilangin sampah, tapi justru mengubahnya jadi sesuatu yang berharga. Bahkan jadi tempat yang asyik buat dikunjungi. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah ide yang radikal banget buat salah satu masalah paling pelik di perkotaan. Coba deh, lihat angka ini. 7.500 ton. Gila kan? Sulit banget buat ngebayangin sebanyak apa itu. Tapi ini nyata. Dan yang lebih parah, jumlah ini muncul setiap hari. Dan ya, angka tadi itu adalah beban sampah harian yang harus ditanggung Jakarta. Bayangin aja, setiap hari ada gunung sampah baru yang muncul. Dan pastinya bawa segudang masalah baru juga. Nah, dari sini muncul pertanyaan penting yang jadi inti pembahasan kita hari ini. Gimana kalau solusinya itu bukan sekedar ya udah disembunyiin aja, tapi diubah total? Kita nggak akan ngomongin cara mindahin masalah, tapi cara mentransformasikannya. Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita harus paham dulu kan, segede apa sih masalahnya? Yuk, kita mulai. Jadi gini, masalah sampah ini tuh ada di seluruh penjuru kota. Tapi lihat deh, Jakarta Timur itu jadi penyumbang terbesarnya. Lebih dari 20% sampah harian datang dari sana. Nah, justru karena itulah, area ini jadi lokasi yang paling pas buat nerapin sebuah solusi yang revolusioner. Selama ini kan cara klasiknya ya, tumpuk aja semua sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Tapi cara ini punya konsekuensi yang serius banget. Mulai dari pencemaran udara, air, tanah, sampai jadi sarang penyakit. Jelas banget kan? Ini tuh bukan cara yang bisa kita terusin. Kita butuh perubahan dan butuhnya sekarang. Jadi poin kuncinya di sini adalah gimana caranya kita mengubah mindset dari ngelihat sampah sebagai masalah, jadi ngelihatnya sebagai sumber daya. Nah, untuk itu, kita butuh sebuah teknologi yang luar biasa kuat. Namanya insinerasi sampah ke energi. Gampangnya gini deh, ini tuh solusi dua masalah beres sekaligus. Jadi, dia nggak cuma ngehancurin sampah dalam jumlah super besar, tapi di saat yang sama dia juga nangkap energi panas dari proses itu buat diubah jadi listrik. Keren kan? Oke, terus gimana sih persisnya proses ngubah tumpukan sampah jadi listrik? Yuk kita bedah satu persatu tahapannya. Oke, prosesnya dimulai. Pertama, truk-truk sampah datang, terus ditimbang dulu. Abis itu semua sampah ini dituang ke bunker raksasa. Nah, di sini sampahnya nggak langsung dibakar, tapi disimpan dulu selama 3-5 hari biar kering. Kenapa? Biar nanti pembakarannya lebih efisien. Kalau udah cukup kering, baru deh derek raksasa ngangkut sampahnya ke dalam tungku pembakaran.
Nah, ini dia kuncinya. Di dalam tungku, sampahnya dibakar di suhu yang gila banget panasnya, antara 850 sampai 900 derajat Celcius. Panasnya ini penting banget buat mastiin semua sampah benar-benar ludes terbakar, sekaligus ngehancurin racun-racun berbahaya kayak dioksin. Jadi, super aman. Terus, panas dari pembakaran tadi gunanya buat apa? Nah, panasnya dipakai buat manasin air sampai mendidih dan menghasilkan uap bertekanan super tinggi. Uap inilah yang kemudian muter turbin dan voila, jadilah listrik. Tapi belum selesai. Gas buangnya disaring dulu sampai benar-benar bersih sebelum dilepas. Terus abunya gimana? Nah, abunya ini bisa dipakai lagi jadi bahan bangunan. Bener-bener hampir nggak ada yang kebuang. Tapi, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Karena teknologi canggih tadi, itu baru setengah dari keseluruhan inovasinya. Masih ada lagi. Coba deh bayangin, gimana kalau sebuah fasilitas pengolahan sampah justru jadi tujuan wisata? Kedengerannya aneh kan? Tapi jawabannya ternyata bisa banget. Bayangin ya, tempat ini tuh bukan cuma pabrik, tapi juga jadi pusat penelitian. Jadi para ilmuwan, mahasiswa, bisa datang ke sini buat belajar dan nemuin cara-cara baru yang lebih canggih lagi buat ngelola sampah. Nggak cuma itu, tempat ini juga dirancang jadi pusat belajar buat masyarakat umum. Bakal ada workshop-workshop di mana kita semua bisa belajar langsung gimana caranya mendaur ulang dan jadi bagian dari ekonomi sirkular. Bahkan, ada nilai ekonominya juga loh. Nanti, di sana bakal ada semacam eco-shop yang ngejual produk-produk keren hasil daur ulang. Ini kan pastinya bisa ikut menggerakkan ekonomi warga sekitar juga ya. Dan puncaknya, semua fungsi tadi itu dibungkus dalam sebuah bangunan dengan arsitektur yang indah banget. Jadi bukan lagi tempat jorok yang harus disembunyiin di belakang, tapi justru jadi sebuah landmark atau ikon baru yang bisa jadi kebanggaan kota. Jadi perbandingannya jelas banget kan? Di satu sisi ada TPA model lama yang cuma bikin polusi, ngabisin lahan, dan pengennya kita lupain. Di sisi lain ada fasilitas baru ini yang justru menghasilkan energi, nyatu sama komunitas, dan ngasih edukasi ke kita semua. Beda banget. Oke, jadi kenapa sih semua ini penting? Apa sebetulnya makna yang lebih besar di balik proyek keren ini? Nah, ini dia inti filosofinya. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah persepsi negatif kita semua soal sampah. Jadi perubahan terbesarnya itu bukan di teknologinya, tapi di cara kita berpikir. Mindsetnya bukan lagi buang, tapi manfaatkan. Jadi coba deh kita rekap ya. Cuma dengan satu proyek ini, kita bisa nyelesain banyak banget masalah sekaligus. Masalah sampah yang kritis, beres. Butuh energi bersih, dapat. Perlu lapangan kerja, tercipta. Butuh tempat edukasi dan rekreasi publik, ada. Dan bahkan bisa jadi ikon arsitektur baru buat kota. Ini benar-benar solusi yang komplit banget. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau kita aja bisa mengubah sesuatu yang kita anggap pabrik sampah jadi pusat komunitas yang indah dan produktif, coba deh bayangin, apalagi yang bisa kita lakukan? Infrastruktur jelek lainnya apa nih yang selama ini kita anggap remeh, padahal sebetulnya bisa kita sulap jadi sesuatu yang luar biasa.